Wah, Kiki lagi ngapain nih? Kelihatannya serius banget. Ini loh, ada berita tuh yang lagi trending banget nih. Tentang apaan sih? Jadi kepo deh. Daripada kalian berdua penasaran, kita langsung tonton aja kali ya videonya. Selamat pagi para pemirsa, kembali lagi dengan saya Imelda Nadia Sawitri yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan berita-berita terkini. Berita pertama pada pagi hari ini di Kota Bekasi yaitu penolakan pembangunan gereja Santa Clara yang menjadi tantangan dalam toleransi beragama. Sore ini, situasi di Jalan Kaliabang Bekasi Utara sudah berangsur pulih. Polisi yang menjaga pembangunan rumah ibadah dan demonstran yang menolak menahan diri telah melakukan mediasi. Setelah mediasi, pengunjuk rasa pun akhirnya membubarkan diri sesuai dengan waktu yang disepakati. Permintaan dari mereka maksudnya adalah agar Polri memasang garis polis line supaya kegiatan pembangunan dihentikan. Jelas itu bukan otorisasi kita ya untuk menghentikan kegiatan bangunan. Nah, sampai sekarang kalau misalnya ada proses yang dianggap oleh pihak pengunjuk rasa masih belum pas atau masih kurang, kami sarankan untuk koordinasi dengan Kota Media. Kalau misalnya ada ketentuan yang menurut mereka masih dilanggar, juga tetap bukan otorisasi Polri untuk menentukan itu salah atau benar, ya tetap pada koordinasinya pada Kota Media. Demikian. Oke, mereka berhasil bubar damai ya nggak perlu lagi dibubarkan paksa. Intinya kami tetap persuasif negosiasi dengan mereka, menghimbau sesuai kesepakatan kepala rombongan tadi untuk membubarkan diri. Berita selanjutnya yaitu 3 orang siswa penganut saksi Yehua di Tarakan yang mengalami diskriminasi dalam pendidikan. Selama 3 tahun berturut-turut dari 2018 hingga 2021, kakak beradik ini tidak naik kelas karena tidak memiliki nilai agama di rapor. Persoalannya adalah karena ketiga anak ini menganut agama saksi Yehua yang belum diakui negara. Orang tua siswa kemudian menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Samarinda. Kepala Sekolah Dasar Negeri SDN 051 Tarakan. Kapan sidang? Sidang ya? Iya. Jadi persidangannya juga dilakukan secara elektronik. Sebelumnya, orang tua siswa juga telah mengajukan gugatan ke PT UN dan selalu menang. Namun tetap saja anak-anak mereka tidak diizinkan masuk kelas pendidikan agama. Pihak Dinas Pendidikan dan pemerintahan setempat telah berupaya memediasi, namun tidak menemukan titik terang. Saat ini, Komisioner KPI dan tim dari Kemendikbud turun tangan menuju Tarakan untuk menyelesaikan kasus ini. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Imelda Nadia Sawitri pamit undur diri dan sampai jumpa. Nah, kalian udah pada nonton kan? Pendapat kalian tentang kedua berita ini gimana sih? Kalau soal penolakan pembangunan gereja Santa Clara sih menurut aku kasusnya cukup memprihatinkan ya. Karena nyatanya tantangan dalam mewujudkan toleransi beragama itu masih susah untuk dilakukan di Indonesia ini. Bener banget nih Nov, penolakan itu pasti didasari beberapa faktor seperti presentasi mayoritas Muslim yang sepertiga dari Indonesia, tuduhan, manipulasi, tanda tangan dukungan warga, dan perlawanan sebagai masyarakat meskipun pihak gereja itu mengklaim telah memenuhi persyaratan perizinannya. Seharusnya pemerintah daerah dan masyarakat bekerja sama nggak sih untuk memfasilitasi pembangunan tempat ibadah agar semua orang tuh bisa beribadah dimanapun? Betul banget nih Gus. Ngomong-ngomong, pendapat kalian tentang kasus 3 siswa penganut seksi Yehua di Tarakan yang tidak naik kelas selama 3 tahun berturut-turut itu gimana? Kalau menurut aku sih ya, kasus itu menunjukkan adanya diskriminasi sistemik dalam sistem pendidikan. Meskipun berprestasi baik dalam mata pelajaran lain, mereka tidak dapat memenuhi standar pendidikan agama yang ditetapkan sekolah karena perbedaan keyakinan tersebut, gitu. Betul tuh, sangat jelas banget berarti kan ya. Seharusnya tuh pemerintah tuh memastikan nggak sih kalau adanya regulasi yang mengimplementasikan
kalau misalkan kita tuh dapat menghindari diskriminasi terhadap siswa dari kepercayaannya yang minoritas itu. Nah, kalau kita lihat dari dua kasus ini, berarti kita bisa simpulin bahwa kesenjangan itu masih ada di antara nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama. Nah, dengan realitas sosial yang terjadi masyarakat, meskipun Pancasila menjunjung tinggi toleransi beragama, nyatanya praktik di lapangan itu masih menunjukkan bahwa adanya intoleransi, diskriminasi, dan juga hambatan dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut. Tapi kenapa ya sila pertama tuh sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari? Iya juga ya. Waduh, gimana sih anak-anak muda ini? Masa gitu aja nggak tahu? Nah, dalam diskusi hangat ini, kita dapat simpulkan bahwa tantangan implementasi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saya bisa kasih sejumlah solusi dan saran nih yang patut diimplementasikan dan diperhatikan. Pertama nih ya, terkait kasus penolakan pembangunan gereja Santa Clara yang ada di Bekasi. Nah, saya bisa kasih saran atau suggestion agar pemerintah daerah lebih tegas lagi dalam menegakkan kebebasan beragama dan memfasilitasi pembangunan tempat ibadah, dan harusnya ada pembentukan tim khusus yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk memediasi konflik dan mencapai solusi yang adil. Terus untuk mengatasi diskriminasi terhadap siswa dari kepercayaan minoritas yang tadi kita bahas yaitu saksi Yehova, implementasi dari regulasi tertulis juga perlu nih diterapkan, yaitu dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 27 tahun 2016. Nah, aturan ini mendorong agar sekolah-sekolah dapat diberikan pelatihan dan panduan yang jelas tentang cara mengakomodasi kebutuhan pendidikan agama bagi siswa dari berbagai latar belakang kepercayaan. Nah, selain itu, pendidikan nilai-nilai Pancasila sejak dini tuh harus diperkokoh atau diperkuat baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Nah, sampai sini kalian udah paham belum? Paham. Sudah jelas kan di sini bahwa tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila masih ada. Nah, namun dengan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, tantangan tersebut tuh seharusnya dapat diatasi dari solusi-solusi ini dan diharapkan bisa jadi harapan baru bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih harmonis dan menghargai keberagaman. Semangat ya, wahai kalian para mahasiswa penerus bangsa. Saya pamit undur diri dulu.